Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di YouTube channel Petani Muda Indonesia. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan hasil perkebunan maupun pertanian teman-teman mendapat hasil yang melimpah. Di video kali ini, sahabat petani muda Indonesia akan mengajak teman-teman untuk meracik pupuk organik cair, yang dimana nanti bahan-bahan yang kita gunakan bahan yang sangat sederhana. Khasiatnya atau manfaatnya sangat khasiat sekali untuk tanaman ya. Bisa teman-teman untuk pengebut atau mempercepat pertumbuhan tanaman dan bisa mempercepat keluarnya bunga atau memberikan perangsang bunga maupun buah. Mau tahu proses peracikannya seperti apa? Tonton terus video ini sampai selesai, jangan di skip supaya teman-teman tidak gagal paham bagaimana proses untuk peracikan pupuk organik. Oke teman-teman, ada berapa bahan sudah ada di depan saya yang sudah tidak asing lagi. Saya rasa teman-teman sudah mengenal semua bahan-bahan yang ini. Dan kenapa kita selalu menggunakan bahan ini? Karena ini bahan-bahan yang sangat ampuh sekali untuk tanaman, yang nantinya teman-teman bisa gunakan untuk semua jenis tanaman. Bukan hanya tanaman 1-2 jenis ya teman-teman, tapi teman-teman bisa menggunakan untuk tanaman segala jenis tanaman ya teman-teman. Yang pertama-tama ini ya teman-teman, ada bahan yang selalu kita gunakan dan ini khasiatnya sangat luar biasa sekali. Ini ada air cucian beras ya teman-teman. Saya rasa teman-teman sudah tidak asing lagi. Air cucian beras ini adalah air cucian beras yang kita ambil air cucian yang pertama. Kenapa kita tidak ambil air cucian yang kedua dan ketiga? Nah, sahabat petani muda Indonesia, alasannya kenapa? Karena alasannya air cucian beras yang kedua dan ketiga itu khasiatnya tidak bagus dan tidak efektif bila kita gunakan ya teman-teman. Karena nutrisi-nutrisi mikroba apapun atau misalnya itu dia tidak maksimal kalau ketika kita mengambil air cucian beras yang kedua. Air cucian beras ini teman-teman sudah kita fermentasikan 2 hari yang lalu ya teman-teman. Ya teman-teman harus fermentasikan dulu baru teman-teman bisa mencampurkan atau meracik dengan bahan-bahan yang lain ya teman-teman. Untuk bahan yang kedua teman-teman, ini sudah tidak asing lagi ya. Ini pasti semua teman-teman tahu ini apa sih bahan yang kedua. Bahan yang kedua ini sangat murah ya teman-teman kita dapatkan. Kalau di tempat saya hanya harganya 1.500 per butir ya teman-teman. Ini telur ayam ya, ini yang nantinya kita gunakan untuk bahan pelengkap juga teman-teman untuk peracikan pupuk organik tersebut ya teman-teman. Air telur ayam ini juga fungsinya sangat khasiat, sangat ampuh sekali teman-teman untuk tanaman. Ini juga bisa menyuburkan tanah yang gersang atau tanis ya teman-teman. Ini sangat ampuh sekali. Tapi kenapa kita memakai hanya 1 butir saja? Karena ini kita memakai dengan skala kecil ya teman-teman. Karena saya punya tanaman cabai, durian hanya berapa pohon dan kita gunakan dan kita membuatnya hanya berskala kecil ya teman-teman. Yang ketiga teman-teman, ini ada E4. Sebetulnya saya tidak menggunakan E4. Saya cukup menggunakan Yakult. Tapi karena Yakult saya belum beli ya teman-teman, makanya saya menggunakan E4. Teman-teman ketika tidak ada Yakult, teman-teman juga bisa menggunakan E4 atau teman-teman yang sebaliknya juga kalau E4-nya tidak ada, teman-teman cukup beli 1 botol Yakult ya teman-teman. Lalu nanti teman-teman bisa menggantinya dengan bahan itu. Kenapa kita pakai E4 ya teman-teman? Karena E4 ini selalu di dalam dunia peternakan atau pertanian ada 2 jenis E4 yang biasa digunakan ya. Ada yang berwarna kuning dan agak coklatan. Nah, kalau warna kuning ini ini untuk pertanian teman-teman. karena bagus sekali ya khasiatnya dari E4 ini.
Salah satunya ini bisa menyuburkan tanaman ya teman-teman. Yang keempat, mengandung bakteri fermentasi dari genus mampu memfermentasi bahan organik di dalam tanah menjadi unsur-unsur organik, meningkatkan kesuburan tanah dan produktivitas tanaman. Nah, jelas sekali teman-teman kegunaannya ini. Ini salah satunya bisa mempercepat atau memperbagus memproduksi tanaman atau buah-buah yang kita miliki teman-teman. Dan ini bisa menyuburkan tanah yang sudah gersang atau tandus teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung saja untuk mulai proses peracikannya. Pertama-tama ini teman-teman kita siapkan dulu bahan plastik seperti ini teman-teman, supaya gampang teman-teman untuk mulai penakarannya teman-teman. Bahan yang pertama ada telur ya teman-teman. Kita langsung saja pecahkan telurnya ini, belah saja jadi dua seperti ini teman-teman. Langsung diaduk seperti ini teman-teman. Aduk aja sampai dia larut, biar gampang nanti kita mulai proses fermentasinya. Teman-teman, ini khasiatnya sangat luar biasa sekali untuk tanaman. Telur ini mampu menyuburkan tanaman ya teman-teman, dan mampu memaksa tanaman teman-teman. Jika teman-teman punya tanaman yang sekiranya jarang atau sulit berbuah, teman-teman bisa menggunakan pupuk racikan ini karena khasiatnya sangat luar biasa sekali. Teman-teman, untuk bahan selanjutnya ini ada acidan beras yang sudah kita fermentasikan. Cukup kita masukkan ini teman-teman 1 liter, karena ini plastiknya ukurannya 1 liter teman-teman, atau 1000 ml, dari 200 ml sampai 1000 ml. Kita aduk aja ya teman-teman sampai dia merata, sampai dia larut telurnya, supaya dia tercampur semuanya. Kita aduk aja teman-teman. Nah, ini bahan yang pelengkap ya teman-teman, dan tidak kalah penting juga kita gunakan, harus menggunakan ini. Ini ada AM4 ya teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan Yakult ketika tidak ada AM4, bisa menggantinya dengan Yakult teman-teman. Nah, untuk takarannya untuk M4 ini atau M4 ini kita menggunakan, karena ini skala kecil ya teman-teman, hanya 1 liter, kita menggunakan hanya 1 tutup botol aja. Nah, cukup segini ya teman-teman, 1 tutup botol ya, jangan lebih ya teman-teman. Ini kita gunakan, ini sudah maksimal teman-teman kalau udah tutup botol ya, tinggal dituangkan aja seperti ini. Lalu kita aduk terus ya teman-teman. Ini pupuk yang sudah, ini racikan pupuk yang sudah menjadi teman-teman. Nah, untuk cara penggunaannya teman-teman ada 2 cara ya teman-teman. Kita menggunakan dengan metode pengocoran atau penyemprotan ya, selalu kita pakai metode itu ya teman-teman. Kalau tergantung teman-teman mau menggunakannya atau digunakan dengan pohon apa atau tanaman apa, itu teman-teman. Kalau misalnya cabai ya teman-teman bisa menggunakan dengan semprot ya teman-teman. Kalau misalnya durian, jambu, kakao sejenisnya yang berpohon dan pohon tinggi, itu kita menggunakan dengan metode pengocoran. Nah, untuk takaran ini teman-teman bisa menggunakan, untuk takaran pohon bisa teman-teman menggunakan 10 pohon atau lebih teman-teman untuk 1 liter ya teman-teman. Nah, cara penggunaannya kita tidak langsung gunakan begitu kita racik dan langsung kita gunakan, kita semprotkan atau kocorkan, tidak teman-teman. Kita harus fermentasikan dulu ini teman-teman. Kita fermentasikan minimal 1 hari saja teman-teman ya. Sebelumnya kita masukkan ke dalam botol lagi buat kita fermentasi. Kita masukkan ya teman-teman, yang nanti kita gunakan setelah 1 hari fermentasi, baru kita gunakan teman-teman. Karena khasiatnya ini sangat luar biasa sekali. Saya sarankan sebagai sahabat petani, daripada teman-teman membeli pupuk kimia yang harganya mahal, teman-teman buat sendiri saja di rumah teman.
Apalagi dengan skala kecil ini sangat gampang sekali teman-teman. Bahan-bahannya kan bahkan kita tidak mengeluarkan uang banyak teman-teman, cukup 2000 ya, 1500 sudah bisa dapat pupuk yang super dahsyat seperti ini teman. Ya, inilah proses peracikan pupuk organik cair hari ini. Semoga bermanfaat untuk sahabat petani. Teman-teman, jangan lupa mencobanya untuk tanaman teman-teman di rumah. Apabila teman-teman punya tanaman yang sulit berbuah atau jarang berbuah atau kerdil dan tidak mau besar, teman-teman bisa mencoba dengan metode dengan pemupukan peracikan yang seperti ini teman-teman. Ya, semoga bermanfaat untuk sahabat petani. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.